Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu cerita saya baca 2 pekan lalu di sebuah buku Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Jabir Al-Fifi. Buku Asmaul Husna itu berjudul Li'annaka Allah, karena engkaulah Allah. Itu judul bukunya. Ini buku terlaris di Saudi 2 tahun lalu. Penulis menyebutkan sebuah kisah nyata. Seorang laki-laki warga Saudi dengan usia yang sudah tua mengalami gangguan ginjal yang sangat buruk, sehingga seluruh anak-anak, begitu juga dengan yang bersangkutan, sepakat untuk melakukan dan mencari donor ginjal. Maka dibuatlah iklan di negara-negara Arab tentang siapa yang siap untuk mendonorkan ginjal. Ternyata ada seorang anak gadis di Mesir yang siap melakukan donor ginjal. Maka bapak tua ini bersama anak-anaknya bertolak ke Mesir, ke sebuah rumah sakit yang telah disepakati dengan si anak gadis untuk melakukan donor dan transplantasi. Kemudian si bapak tua ini bertanya kepada si anak gadis. Kata beliau, apa motif utama engkau mendonorkan ginjal? Si anak gadis itu menjawab, keluargaku dalam keadaan sangat susah, dalam keadaan miskin yang sangat buruk dan mencekik. Maka saya tidak melihat jalan keluar untuk kesulitan tersebut kecuali mendonorkan ginjal ini. Kedua belah pihak sepakat untuk biaya donor mencapai 5.000 rial atau sekitar 500 juta. Tetapi bapak tua ini kemudian berpikir, bagaimana situasi miskin seperti itu memaksa si anak gadis mendonorkan ginjal. Muncul rasa iba, muncul rasa kasihan. Akhirnya si bapak tua ini mengatakan, wahai putriku, ini uang 500 juta, bawa pulang. Gak perlu lagi ada donor. Seluruh anak-anak yang telah susah payah mengumpulkan uang sebanyak itu protes. Mereka sudah punya harapan yang besar kembali ke Saudi dalam keadaan ayahanda sudah sehat. Terjadi sedikit adu argumentasi yang tajam antara anak-anak dengan sang ayah.
Tapi sang ayah mengatakan tidak jadi soal. Kasihkan uang ini kepada beliau untuk supaya keluarga mereka selamat dari kesulitan yang buruk itu. Soal sakit saya biar saya menanggung sendiri. Akhirnya anak-anak ini pun tidak berdaya dengan kemampuan, dengan keinginan ayahandanya. Mereka menyerahkan uang 500 juta untuk anak gadis tersebut. Anak ini pulang, mereka pun pulang ke Saudi. Sesampainya di Saudi beberapa hari, kok nggak ada rasa-rasa dari sakit ginjal itu. Biasanya dia merasakan A, B, dan C, tapi ini malah sedikit pun tidak ada lagi rasanya sakit ginjal. Apa yang terjadi? Akhirnya dia penasaran. Dia pergi ke dokter yang biasa menjadi rujukan. Dilakukanlah berbagai macam pemeriksaan. Ternyata penyakit ginjal itu nihil. Penyakit ginjal itu 100% negatif. Jemaah sekalian, ada dua cara untuk sembuh dari penyakit. Pertama cara manusia, yang kedua cara Allah. Kalau Anda ingin sembuh dengan cara manusia, jawabannya rumah sakit, jawabannya terapis, jawabannya herbalis. Tapi kalau Anda ingin sembuh dengan cara Allah, salah satunya sedekah. Tapi jemaah sekalian, sedekah seperti apa yang menjadi jalan kesembuhan? Jawabannya sedekah di mana satu kesulitan menjadi hilang dengan sedekah itu. Kalau ada orang yang sangat kesusahan, Anda berikan sedekah 5.000 rupiah, jelas sedekah 5.000 Anda tidak akan menghilangkan atau bahkan tidak meringankan kesulitan itu. Tapi kalau misalnya Anda berani bersedekah sebanyak 10 juta, 20 juta, kesulitan itu hilang atau kesulitan itu menjadi ringan, ketika itu penyakit Anda insya Allah sembuh. Karena kalau Anda ingin sembuh dengan cara Allah, salah satunya adalah dengan sedekah. Cara lain insya Allah nanti akan kita bicarakan beberapa saat lagi. Jadi dalam konteks ini, jemaah sekalian yang saya hormati, di samping rumah saya ada rencana pembuatan dan pembangunan sekolah hafal Quran yang untuk saat ini membutuhkan biaya pembebasan lahan sekitar 900 juta. Dan panitia hanya baru-baru punya uang sekitar 100 juta. Nah, jadi saya berpikir, kenapa kita tidak ikut serta dalam hal ini? Karena ini akan menjadi tempat anak-anak kecil kita menghafal Quran. Maka saya mengajak, menghimbau kita semua untuk ikut serta berpartisipasi membebaskan lahan ini. Saya kira satu sop pertama udah cukup. Karena dana kurang, anggaplah 800 juta lagi. Sop pertama ini insya Allah udah cukup. Tapi jangan sop pertama aja, karena kita semua ingin dapat pahala. Sop kedua, ketiga sampai keluar, usahakan untuk ikut serta. Jemaah sekalian yang saya hormati, enggak mungkin Anda wafat membawa harta. Yang mungkin adalah harta mendahului Anda. Hari ini serahkanlah harta Anda, berikanlah harta Anda untuk Allah Azza wa Jalla. Biarkan harta ini mendahului Anda ke depan Allah, karena Anda tidak mungkin pergi kepada depan Allah bersama-sama dengan harta itu, enggak mungkin. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapapun yang meminjamkan hartanya untuk Allah, hari ini Allah Maha Kaya, tapi hari ini Allah ingin minjam uang Anda. Allah bilang, siapapun yang meminjamkan hartanya untuk Allah, maka Allah akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Kalau Anda ingin kekayaan Anda, uang Anda berlipat ganda, nah, pinjamkanlah untuk Allah uang tersebut. Jemaah sekalian yang saya hormati, bagi Anda yang ingin berdonasi, Anda bisa
melakukan transfer ke nomor rekening BSI 1045 9795 52 atas nama As-Sunnah Cimanggis. Baik, ada nomor konfirmasi. Terserah mau konfirmasi. Kalau mau konfirmasi langsung 0812 1315 039. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Pekan lalu kita sudah memulai pembahasan bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa Al-Fatihah menyembuhkan 4 penyakit hati. 2 penyakit hati, yang pertama adalah penyakit induk yang menjadi penyebab segala penyakit. Penyakit tersebut, penyakit induk, dalam penyakit induk tersebut yang pertama fasadul ilm, rusaknya ilmu. Dan yang kedua fasadul qasdi, rusaknya tujuan. Apabila ilmu seseorang rusak atau tujuan seseorang rusak, inilah induk dari segala penyakit hati. Apa yang dimaksud dengan rusaknya ilmu? Maksudnya ilmu seseorang tentang agama ini adalah ilmu yang rusak. Ilmunya tentang cara salat adalah ilmu yang rusak. Ilmunya tentang cara berzikir adalah ilmu yang rusak. Bahkan ilmunya tentang Allah sekalipun ilmu yang rusak. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang rusak? Semua ilmu tentang agama yang tidak digali dari Al-Quran dan hadis, ini namanya ilmu yang rusak. Karena ada orang-orang yang ingin menjalankan agama tapi bukan dengan ilmu yang digali dari Al-Quran, melainkan dengan ilmu yang digali dari orang-orang falsafah. Bahkan ada juga orang yang ingin menjalankan agama dengan ilmu yang digali dari orang-orang liberal. Jadi kalau ilmu yang digunakan memahami agama adalah ilmu yang rusak, maka agama yang dijalankan adalah agama yang rusak. Jemaah sekalian, beberapa hari lalu saya dengar ceramah seorang yang lagi naik daun di Indonesia, berpendidikan S3, jurusan falsafah. Beliau menyebutkan berzikir dengan cara menari itu didukung oleh dalil dari Al-Quran, yaitu ayat Allah di bagian akhir surat Al-Imran yang berbunyi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulil albab adalah orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Berzikir dalam keadaan berdiri, kata dia, inilah yang dimaksud dengan menari. Antum nih, sederhananya nih, berdiri dan menari beda enggak? Kata dia, inilah dasar hukum untuk berzikir dengan cara menari. Padahal ayat mengatakan berdiri, lalu dia menafsirkan menari. Dari mana Anda dapat tafsir itu? Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, kalau ilmu yang digunakan memahami agama adalah ilmu yang rusak, maka orang akan menjalankan agama dengan cara yang rusak. Baik, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan penyakit induk yang pertama adalah fasadul ilm, ilmu yang rusak. yakni ilmu seseorang tentang agama, ilmu yang rusak karena tidak digali dari Al-Quran dan
hadis, tidak digali dari Al-Quran dan hadis. Laki-laki tadi dia merasa berdalil dengan Al-Quran, tapi nggak cocok. Al-Quran mengatakan berdiri, lalu dia mengatakan menari, itu dua hal yang berbeda. Dan ulama-ulama kita mengatakan zikir berdiri maksudnya adalah salat. Zikir duduk, ya maksudnya zikir duduk seperti tasyahud, seperti Anda membaca Quran. Zikir berbaring artinya adalah zikir menjelang tidur. Itu maksud dari ayat tersebut. Nah, ada ulama yang mengatakan itu benar. Baik. Penyakit hati yang kedua adalah fasadul qasdi, tujuan yang rusak. Ilmunya ilmu yang lurus, tapi dalam menjalankannya dalam bentuk amal dengan tujuan yang rusak. Ilmunya tentang cara salat digali dari hadis, tapi giliran salat itu dilaksanakan ternyata dengan tujuan yang rusak. Ini pun penyakit. Ini pun penyakit. Jadi amal itu memiliki awal dan memiliki akhir. Awal dari amal adalah ilmu, dan akhir dari amal adalah tujuan. Kalau awal dari amal adalah ilmu yang rusak, maka amal ini akan rusak. Kalau akhir dari amal adalah tujuan yang rusak, maka amal ini pun rusak. Baik jemaah sekalian, hari ini pada halaman 99, masih sambungan yang kemarin. Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan dua penyakit tadi, fasadul ilm, fasadul qasd. Ilmu yang rusak dan tujuan yang rusak. Salatnya sesuai sunnah tapi tujuannya rusak. Tilawahnya sesuai dengan sunnah tapi dengan tujuan yang rusak. Inilah dua penyakit. Ya, di sini beliau nanti akan menjelaskan terapi dan obat untuk dua penyakit ini. Kita ambil dari demikian pula alinea kedua. Demikian pula halnya orang yang menginginkan tujuan yang tinggi dan tuntutan yang luhur, tetapi ia tidak menempuh jalan yang dapat menyampaikannya. Bahkan ia menempuh jalan yang dikiranya dapat menyampaikan dan ternyata membuatnya memutuskan perjalanan. Jadi maksudnya gini, seseorang melakukan amal dengan tujuan yang tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Apa tujuan kita salat? Allah. Apa tujuan kita bersedekah? Allah. Apa tujuan kita bertilawah? Tujuan kita melakukan qiyamul lail? Semua ibadah ini tujuannya adalah satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ilmu sudah rusak, niscaya cara yang Anda gunakan menuju Allah adalah cara yang salah. Sehingga jangankan Anda tidak sampai kepada Allah, malah perjalanan dengan Allah menjadi terputus. Jadi dengan demikian, niat yang ikhlas tidak cukup untuk sampai kepada Allah, tapi dibutuhkan cara dalam mengaplikasi satu amal menuju Allah Azza wa Jalla. Ya, salat mungkin niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Niatnya ikhlas, tujuan saya dengan salat ini hanya Allah. Tapi karena ilmu yang rusak, maka dia pun menjalankan salat yang rusak. Nah, apakah dia akan sampai ke depan? Apakah dia akan sampai kepada Allah dengan jalan yang salah? Enggak. Anda enggak akan sampai kepada Allah dengan jalan yang salah. Dan jalan yang salah disebabkan karena ilmu yang salah. Maka agama ini hanya digali, hanya dipelajari dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Berikutnya beliau mengatakan keadaan ini seperti orang yang tersudah kedua-duanya rusak tujuan dan tidak ada obat mengobati penyakit ini kecuali dengan obat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini menyembuhkan rusaknya tujuan. Rusaknya tujuan karena ibadah bukan untuk Allah. Maka kesembuhan penyakit rusak tujuan adalah Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu, hanya kepadamu.
Maka ini menyembuhkan penyakit fasadul qasd, menyembuhkan penyakit rusaknya tujuan dalam amal. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Ya Allah, berikan aku pertolonganmu agar perjalananku menuju Engkau sampai. Dan pertolongan Allah itu hanya diketahui dengan ilmu yang digali dalam Al-Quran. Di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan karena komposisi obat ini terdiri dari 6 bagian. Nah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memiliki 6 bagian yang bisa menjadi obat untuk 2 penyakit. Bagian yang pertama, beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ibadahlah untuk Allah, karena Allah. Jangan ada satupun ibadah untuk selain Allah. Ketika ibadah Anda hanya untuk Allah, ini menyembuhkan penyakit fasadul qasd, rusaknya tujuan. Yang kedua, dengan mengikuti perintah dan syariatnya. Ibadah kepada Allah itu bukan dengan cara yang dibuat-buat, tapi ibadahlah kepada Allah dengan cara yang diperintahkan sendiri oleh Allah. Jemaah sekalian, apakah Anda tahu ciri khas agama kita? Di antara ciri khas agama kita bahwa agama kita agama dalil. Beberapa waktu lalu saya punya kawan, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang Kristen yang ternyata seorang dosen dalam fakultas hukum. Jadi sang dosen yang beragama Kristen ini menjumpai kawan saya tanpa bicara, tiba-tiba menyerahkan Bible, Alkitab. Lalu dia pergi ke mobil dia, lalu dia bawakan kitab Al-Quran, diserahkan lagi ke kawan saya. Lalu dia mengatakan, Ustaz, 2 kitab suci itu yang bikin saya bingung. Saya nggak tahu ikut Al-Quran atau ikut Bible. Saya dari keluarga Kristen, sampai sekarang pun saya Kristen, tapi saya bingung. Akhirnya kawan saya mengatakan begini, perbedaan Islam dengan Kristen bukan cuma dalam persoalan Trinitas, tetapi ini yang ingin saya jelaskan. Ada juga perbedaan yang sangat prinsip antara Islam dengan agama Kristen. Apa itu? Bahwa Islam ini agama dalil. Kalau kalian agama Nasrani bukan agama dalil. Maksudnya begini, Bapak tanyakan saya, semua ibadah yang saya lakukan, saya kasih tahu mana dalilnya. Saya jalankan ibadah yang bernama salat, saya tunjukkan Bapak mana dalilnya dari Al-Quran. Saya berpuasa, saya tunjukkan Bapak ayat dan dalil kenapa saya berpuasa. Umat Islam itu di setiap ibadahnya pasti ada dalil, dan kalian tidak. Saya mau bertanya, kata dia, Bapak, apa ibadah dalam agama Kristen? Kata dia, dalam agama Kristen ibadah ada pada surat sekian, ayat sekian, pasal sekian. Dibukalah Bible pada ayat yang dimaksudkan. Ternyata di situ diperintahkan, wahai Israel, ruku dan sujudlah kepada Tuhan. Kata kawan saya itu, kalian ruku enggak, sujud enggak? Justru kami yang ruku dan kami yang sujud. Kawan saya bertanya lagi, saya mau nanya, kalian pergi ke gereja, kemudian kalian bernyanyi bertepuk-tepuk, coba tunjukkan mana ayatnya. Ada ayatnya? Enggak ada. Oke. Yang kedua, nyanyi kalian, kidung-kidung rohani itu siapa penciptanya? Mana ayat tentang kidung-kidung rohani itu? Atau setidaknya siapa penciptanya? Anda tidak tahu kan? Jadi inilah perbedaan, salah satu perbedaan yang sangat prinsip antara Islam dengan yang lain. Makanya Allah menyebutkan Nasrani waladhdallin. Mereka adalah orang-orang sesat.
Orang sesat itu adalah orang yang beramal tapi nggak pakai dalil. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, ad-dallin adalah Nasrani. Yakni orang-orang yang beramal, mereka beribadah tapi tidak menggunakan dalil. Itu kan? Maka mereka bernyanyi, mereka bertepuk tangan. Tetapi jemaah sekalian, ini semua tidak ada dalil dari kitab mereka. Oleh sebab itu, kalau sampai di tengah umat ini muncul gejala, dan gejala itu sedang terjadi dan bahkan marah, orang-orang yang beramal tapi nggak lagi menggunakan dalil. Orang-orang yang menjalankan agama ini tanpa dalil, itu berarti mirip dengan mereka. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa obat nomor 1 adalah lakukan ibadah dengan tujuan hanya Allah. Obat yang kedua, lakukan setiap ibadah sesuai dengan perintah. Enggak usah melakukan modifikasi. Mobil Anda modifikasi silakan saja. Rumah Anda dimodifikasi, direnovasi silakan. Tapi cara beragama ini tidak perlu direnovasi. Ya, nomor 3, bukan dengan hawa nafsu. Jangan beribadah dengan hawa. Ingat, tujuan ibadah antara lain untuk melepaskan manusia dari hawa nafsu. Kadang-kadang dalam ibadah sekalipun kita tetap dalam hawa nafsu kita. Contoh, seseorang dalam keadaan salat, ternyata bacaan salatnya amburadul, ternyata gerakannya juga amburadul. Amin. Gitu kan? Belum lagi gerakannya yang sama sekali tidak bagus, tidak sopan, apalagi sesuai dengan ketetapan. Apa ini jemaah sekalian? Orang ini beribadah tapi nggak mampu melepaskan diri dari hawa nafsu. Terburu-buru itu hawa nafsu namanya. Kelalaian pikiran Anda dalam salat hawa nafsu namanya. Anda tahu apa yang dimaksud hawa nafsu? Hawa nafsu, semua yang tidak menjadi keuntungan di akhirat dinamakan hawa nafsu. Apalagi yang nanti jadi kerugian. Semua yang tidak menjadi keuntungan bagi Anda di akhirat itu dinamakan hawa nafsu. Itu dinamakan hawa nafsu. Nah, jadi jemaah sekalian, ketika Anda sholat pikiran kemana-mana, kayaknya mobil perlu diganti. Maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in. Jepang juga lah biar lebih murah. Ihdinas shiratal mustaqim. Coba deh mirip yang lain dulu. Assalamualaikum rencana mata. Anda sholat ngapain? Ini sholat hawa nafsu. Sholat di mana Anda nggak bisa lepas dari hawa nafsu itu. Lalu yang keempat, bukan dengan pikiran, ilustrasi, opini dan undang-undang buatan manusia. Maksudnya, ketika Anda menjalankan ibadah ini sesuai dengan pikiran, ibadah ini sesuai dengan perintah, ibadah ini jangan sampai tercemari dengan hawa nafsu. Dan yang kedua, ibadah itu bukan dengan pikiran-pikiran. Kamu boleh beribadah dengan pikiran-pikiran. Ya, saya dengar seorang ceramah juga, dokter yang sama juga. Karena dokter ini viral, dan saya coba 3 hari ini mengikuti sejauh mana sih ceramahnya. Ternyata memang agak parah. Beliau mengatakan, Anda tahu zikir untuk hati selalu hidup? Zikirnya adalah bacakan ya hayyu, ya hayyu, ya hayyu. Entah berapa kali, sebanyak-banyaknya. Anda tahu kenapa? Beliau mengatakan, ya hayyu ha. Bukankah ha itu satu huruf di mana Anda mengeluarkan nafas? Iya. Dan bukankah nafas itu tanda kehidupan? Iya. Makanya membacakan ya hayyu menghidupkan hati, karena di dalam hayyu terdapat huruf ha yang mengeluarkan nafas dan menunjukkan kehidupan. Loh, kalau kehidupan hati nggak pakai nafas, ya kan?
Yang hidup dengan nafas hidung saya, paru-paru saya, jantung saya. Tapi kalau hati saya tidak hidup dengan nafas itu. Nah, jadi ini semua pikiran. Emang kalau kita pakai pikiran itu cocokologi namanya. Ya hayy, keluar nafas. Makanya dia menjadi kehidupan bagi hati. Cuman pertanyaannya, apakah hati hidup dengan nafas? Ya tidak, hati itu tidak hidup dengan nafas. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, jangan beribadah kepada Allah hanya dengan pikiran-pikiran, tapi wajib dengan perintah Allah. Yang keenam, dengan memohon pertolongan kepadanya. Jadi ketika Anda punya ilmu tentang satu ibadah sudah matang, ini cara sholat, ilmu Anda tentang sholat itu sudah matang, sudah 100%. Sehingga Anda akan menjalankan sholat jauh dari pikiran, jauh dari hawa nafsu. Kemudian langkah berikutnya minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tanpa pertolongan Allah, betapapun ilmu Anda tentang salat itu sudah sangat sempurna, Anda akan tidak mampu menjalankannya dengan baik. Kemudian yang keenam, tidak dengan memohon kepada diri pribadi hamba kekuatan dan upaya, dan bukan pula dengan yang lainnya. Jadi jangan merasa saya ibadah karena memang saya berilmu, saya beribadah karena saya orang saleh, saya beribadah karena saya orang bertakwa. Ya, jadi jangan melihat ibadah-ibadah Anda karena Anda. Karena saya orang bertakwa, karena saya orang berilmu, karena saya orang yang saleh. Karena kalau sampai ibadah Anda dalam pandangan Anda adalah karena Anda, ini ibadah yang tertolak. Ini ibadah yang tidak sah. Rukun syaratnya terpenuhi, namun menjadi sah karena rusak niat. Ternyata Anda melihat ibadah saya ini karena saya ustaz, karena saya orang yang saleh dan lain-lain. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, inilah 6 yang menjadi obat untuk 2 penyakit tersebut. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan halaman ke-100. Halaman ke-100. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kemudian hati menghadapi 2 macam penyakit yang sangat besar. Apabila tidak segera diobati pasti akan membinasakan. Kedua penyakit itu adalah riya, yang melakukan amal dengan niat agar mendapatkan sanjungan dari orang lain, dan yang kedua kibir, sombong ataupun ujub. Ini 2 penyakit. Penyakit pertama adalah riya. Penyakit yang kedua adalah sombong. Sombong itu bahasa Arabnya 2, takabbur dan ujub. Apa bedanya takabur dengan ujub? Ujub merasa diri hebat tanpa merendahkan orang lain. Anda berdiri di cermin, lalu Anda ujub, oh memang wajah saya ini luar biasa, oh rambut saya ini memang luar biasa, ya rambut saya ini luar biasa. Anda merasa hebat dengan diri Anda tanpa merendahkan orang lain. Ini namanya ujub. Kalau takabur itu lebih parah. Ketika Anda merasa hebat dengan diri Anda sambil merendahkan. Anda berdiri di cermin, wajah saya luar biasa, enggak kayak si fulan. Nah itu. Anda merasa diri hebat sambil merendahkan orang lain. Ini namanya takabur. Takabur, ujub, dua-duanya dinamakan dengan sombong, tetapi sombong ujub lebih rendah daripada sombong takabur. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang manusia dalam menjalankan ibadah jatuh kepada 2 penyakit ini. Penyakit yang pertama adalah penyakit riya. Jamaah sekalian, penyakit riya lautan yang tidak bertepi. Karena penyakit riya ini enggak terjadi hanya dalam beragama.
Apa Anda berpikir ria itu hanya ketika Anda salat? Ria terjadi ketika Anda tilawah? Ria terjadi ketika Anda menjalankan ibadah. Tapi ria pun terjadi dalam urusan-urusan duniawi. Contoh, hari ini saya kondangan. Terus ambil baju saya yang harga 7 juta. Kenapa? Ya masa saya pergi dengan baju murahan? Harus baju yang harga 7 juta lah, supaya nanti orang melihat. Itu coba lihat. Di sini terjadi ria bukan dalam menjalankan ibadah, tapi dalam urusan dunia. Rumah saya ini harus direnovasi semewah mungkin. Enggak cocok kalau enggak seperti jabatan saya, kamu tahu enggak? Direktur utama. Dengan jabatan direktur utama, lalu rumah kecil seperti enggak cocok. Ini harus direnovasi semewah mungkin. Anda melakukan renovasi ini untuk pandangan manusia, ini namanya ria. Kalau Anda melakukan renovasi untuk kebutuhan, saya harus bangun rumah dengan kamar sebanyak 7. Kenapa? Ya anak saya juga 7. Oh itu masuk akal. Silakan bikin rumah dengan kamar 10 misalnya, karena memang penghuninya juga banyak. Baik jemaah sekalian. Jadi maksud saya adalah ria itu enggak cuma terjadi dalam urusan ibadah, tapi juga terjadi dalam urusan dunia. Rasa-rasanya saya harus ganti mobil. Mobil apa? Menurut kamu mobil yang sesuai dengan jabatan saya apa? Oh itu harus mobil Eropa Pak, yang harganya 1 miliar. Jadi Anda beli mobil bukan karena kebutuhan, tapi Anda beli mobil itu untuk status sosial Anda. Ini ria namanya. Ini ria. Kalau misalnya Anda beli mobil Eropa, harganya berapa gitu kan? Harganya mungkin 1 miliar sekian. Kenapa? Mahal sekali. Biar tahan lama. Oh, itu alasannya masuk akal. Kenapa? Biar lebih enak, lebih nyaman dibawa. Enggak jadi soal. Tapi ketika ini adalah untuk status sosial Anda, kenapa beli mobil harus mobil Eropa yang harganya miliaran? Ya biar cocok dengan saya. Saya ini direktur utama, saya ini pimpinan. Kalau mobil saya mobil yang tidak mahal, nggak cocok dengan kedudukan saya. Ini artinya Anda membeli sebuah dunia untuk pandangan manusia. Jadi dengan demikian, ternyata dia nggak cuma dalam urusan beribadah, tapi ria itu pun terjadi dalam urusan dunia. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ketika nanti Anda beli apapun, pastikan Anda tidak membelinya untuk decak kagum manusia. Termasuk ketika Anda memilih rumah makan sekalipun, pastikan Anda tidak memilihnya untuk kesombongan Anda. Kenapa makan di rumah makan ini? Ya masa saya makan di warteg, gak cocok kali dengan saya. Oh, itu sombong namanya. Kenapa? Jadi hati-hati dalam kita memilih rumah, dalam kita memilih pakaian, ketika kita memilih tempat makan sekalipun, hati-hati dengan hati. Ya, hati-hati dengan ujub, hati-hati dengan takabur, hati-hati dengan ria. Inilah dua penyakit manusia, ria dan ujub. Jemaah sekalian, ria itu membatalkan amal sebelum dilakukan. Tetapi ujub membatalkan amal setelah dilakukan. Saya sholat dulu dah, biar dihormati orang. Ini namanya ria. Sholat Anda ditolak oleh Allah padahal Anda belum melakukannya. Ini karena ria. Tapi kalau misalnya Anda awal sholat dengan ikhlas, tapi begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, muncul ujub. Di komplek ini nggak ada orang yang sholatnya seperti saya. Ini sholatnya lalai semua satu masjid. Saya yang sholatnya khusyuk. Saya udah belajar ilmu ma'rifat, udah belajar ilmu hakikat syariat dan lain-lain. Oh ternyata Anda dalam ibadah tadi sombong.
maka salat Anda dihapus oleh Allah, dibatalkan oleh Allah disebabkan karena ujub. Jadi salat batal sebelum dilakukan disebabkan riya, tapi salat ini pun dihapus oleh Allah setelah dilakukan disebabkan karena ujub, merasa sombong. Nah, lantas apa obatnya? Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, iyyaka na'budu, ini mengobati riya. Ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah, ini melenyapkan riya. Sebab ibadah kita untuk sanjungan manusia, ibadah kita untuk pandangan manusia, itu karena kita tidak menjalankan ibadah dengan iyyaka, hanya kepadamu. Maka hanya kepadamu aku ibadah, ini menyembuhkan penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku minta tolong. Jadi salat yang aku lakukan ini adalah pertolonganmu. Tilawahku 5 juz satu hari adalah pertolonganmu. Sedekahku sebanyak 5 miliar dalam setahun itu pertolonganmu. Kalau Anda melihat ibadah Anda pertolongan Allah, maka Anda tidak mungkin ujub. Kamu bisa salat, iya karena ini pertolongan Allah. Kalau aku nggak tolong, saya nggak punya salat. Orang-orang yang melihat ibadahnya adalah karena pertolongan Allah akan selamat dari ujub. Oh, luar biasa banget salat kamu, luar biasa banget tilawah kamu, luar biasa sekali zikir kamu. Kalau betul luar biasa seperti kamu tahu, ini semua luar biasa karena Allah yang nolong. Kalau Allah nggak nolong, nggak ada yang luar biasa. Jadi oleh sebab itu, selalu menyadari bahwa ibadah Anda, betapapun jumlahnya, betapapun kualitasnya, ini adalah karena pertolongan Allah. Begitu Anda lupa bahwa ibadah Anda adalah pertolongan Allah, Anda akan jatuh kepada penyakit yang bernama ujub. Yang bernama ujub. Coba sekalian, sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim, seandainya pun kaki kanan mereka sudah ada di dalam surga, tapi kaki kiri masih di luar, para sahabat itu belum merasa aman. Belum merasa aman. Jadi maksud saya adalah di antara bentuk ujub dalam beramal, ketika Anda merasa aman dengan ibadah Anda. Saya udah sholat, saya aman dari neraka. Saya udah puasa, enggak akan lagi tersentuh oleh azab kubur. Anda merasa aman dari su'ul khatimah, merasa aman dari azab kubur, merasa aman dari neraka dengan melihat amal Anda. Oh, itu termasuk ujub. Itu termasuk ujub dalam beramal. Jadi sekali lagi, di antara ujub dalam beramal, ketika Anda merasa aman dengan adanya amal. Karena orang-orang yang bertakwa, yang berilmu, dengan amal sebanyak dan sebagus apapun, mereka enggak merasa aman. Mereka enggak merasa aman. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, meskipun dia telah dijamin masuk surga oleh Nabi, dia enggak merasa aman. Oh, saya aman sekarang, enggak ada lagi neraka, enggak ada lagi su'ul khatimah, enggak ada lagi azab kubur. Jadi ini tolong difahami baik-baik. Di antara ujub dalam beramal, ketika Anda merasa aman disebabkan karena amal. Karena orang yang betul-betul faham dengan amal yang banyak, dengan amal yang penuh kualitas, mereka enggak merasa aman. Jadi rasa takut kepada Allah tidak akan hilang dengan amal sebanyak apapun. Nah, kalau sampai rasa takut Anda kepada Allah, rasa takut Anda kepada azab, itu justru hilang karena amal, itu namanya ujub. Dan ini ujub dengan amal, maksudnya merasa aman dengan adanya amal, Anda temukan di kalangan orang-orang tasawuf. Orang tasawuf itu kalau sudah beramal merasa aman. Ambil contoh misalnya, diriwayatkan dari Junaid. Ini Anda dapat baca dalam kitab, udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bualan-bualan atau dusta-dusta kaum tasawuf. Itu ditulis oleh Ihsan Ilahi Zahir, seorang ulama dari
Pakistan beberapa tahun lalu mati ditembak oleh orang Syiah. Junaid diriwayatkan beliau mengatakan, nanti pada hari kiamat aku akan membangun tenda di pintu Jahannam untuk menghalangi siapapun yang masuk ke dalam. Kalau ada orang yang diseret malaikat masuk ke dalam, saya bilang jangan, bawa ke surga. Jadi coba lihat jemaah sekalian betapa sombongnya. Entah apa amal yang dia miliki sehingga dia berpikir, saya akan membuat tenda di pintu Jahannam untuk menghalangi orang masuk Jahannam. Sehingga orang mengatakan, Masya Allah, betapa Junaid ini lebih penyayang daripada Allah. Allah masih mengazab ke neraka, Junaid ingin melepaskannya dari neraka. Junaid ini lebih penyayang daripada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mereka tidak tahu kalau itu adalah kebodohan. Orang yang disayang itu orang yang memang berhak. Penjahat disayang itu bukan kasih sayang, namanya itu kebodohan. Ya, menyayangi penjahat adalah kebodohan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka penyakit riya sembuhkan dengan iyyaka na'budu. Penyakit ujub sembuhkan dengan iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku minta tolong. Salat saya ini pertolonganmu, bukan kehebatanku. Puasaku ini pertolonganmu, bukan kesolehanku. Tilawahku ini bukan pertolonganmu, bukan karena ketakwaanku. Jadi apapun kebaikan Anda, fahamilah itu nasta'in karena pertolongan Allah. Karena semua ibadah yang Anda hubungkan dengan diri Anda menunjukkan ujub. Wal'iyadu billah. Sampai di sini pembahasan 4 penyakit hati yang tersembuhkan dengan Fatihah. Karena buku ini buku ringkasan, maka di sini tidak disebutkan bahwa Fatihah juga menyembuhkan penyakit fisik. Di sini tidak ada pembahasannya, namun saya tambahkan untuk Anda. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Asli mengatakan bahwa Fatihah ini enggak cuma menyembuhkan penyakit hati sebanyak 4 penyakit, tapi Fatihah ini pun menyembuhkan penyakit fisik. Hadis yang masyhur dalam ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika sekelompok sahabat dalam satu perjalanan bermalam di satu kampung, mereka meminjam rumah untuk tempat nginap. Ternyata enggak satu pun penghuni kampung itu yang mau meminjamkan rumah. Qadarullah, kepala suku mereka tersengat kalajengking. Mereka berusaha mengobatinya, ternyata enggak sembuh. Akhirnya mereka menjumpai para sahabat ini. Mereka mengatakan, kepala suku kami tersengat kalajengking. Dengan cara yang kami tahu, ternyata tidak ada yang bisa menyembuhkan. Apakah di antara kalian ada yang bisa menyembuhkan? Seorang mengatakan, iya, saya akan sembuhkan, saya akan lakukan ruqyah. Tentu yang menyembunyikan adalah Allah, tapi dengan syarat kami dipinjamkan rumah 1 malam. Setuju. Kemudian laki-laki tersebut meruqyah kepala suku yang tersengat kalajengking. Hasilnya apa? Hasilnya sembuh. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, kalajengking itu punya racun seperti halnya ular. Tapi racun itu ada di dalam tubuhnya. Tidak akan keluar racun itu kecuali ketika rasa benci dan permusuhan muncul. Maka ketika ular kalajengking melihat ada musuh, dia merasa terancam dengan musuh, kebencian, emosi mulai datang. Ketika itulah baru racun itu keluar. Adapun ular berjalan baik begini, nggak ada ancaman dari musuh, racun itu nggak bisa keluar. Tapi begitu dia merasa terancam, emosinya muncul, kebenciannya muncul, barulah racun itu keluar. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, maka racun itu mematikan karena dia datang dari an-nafsul khabisah. Karena dia menyembur dari jiwa yang buruk,
dari kebencian dan lain-lain. Maka dengan membacakan Al-Fatihah, pengaruh jiwa yang buruk dalam racun itu menjadi hilang. Misalnya racun ini 2 tetes, kenapa racun ini berbahaya? Karena dia keluar dari jiwa yang buruk. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, begitu orang yang tersengat binatang dibacakan ruqyah, racunnya memang tidak hilang, tapi bahaya racun itu sudah enggak lagi berbahaya. Kenapa? Karena racun itu berbahaya karena keluar dari jiwa yang buruk, permusuhan, kebencian dari binatang. Nah, begitu dibacakan ruqyah, bahaya dari racun itu menjadi hilang. Sebab itu kalau ada yang sakit, tersengat kalajengking, terserang ular, bacakan surat Al-Fatihah. Bacakan sekali, bacakan 2 kali, bacakan 3 kali. Kemarin hari Jumat saya dengar ceramah seorang praktisi ruqyah orang Saudi. Dia mengatakan, saya telah menjalani praktisi ruqyah selama 35 tahun. Ahli ruqyah terkenal di Saudi, cuma namanya saya lupa. Lalu dia mengatakan, tidak ada ruqyah yang paling ampuh melebihi ruqyah seseorang terhadap dirinya. Jadi ruqyah Anda atas diri Anda jauh lebih ampuh daripada ruqyah Syekh Sudes Imam Masjidil Haram untuk Anda. Nah, lalu laki-laki ini ditanya, seperti apa ruqyah yang Anda sarankan? Beliau mengatakan, ini bukan sunnah Nabi, tapi Nabi memerintahkan ruqyah secara umum. Karena secara umum, maka cara ruqyah yang sangat ampuh sebagai berikut. Apa itu? Beliau mengatakan, lakukan ruqyah di setiap selesai salat. Ya, enggak perlu ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Misalnya, penyakit Anda diabetes, ya sudah, selesai salat subuh, bacakan ruqyah. Ruqyah apa? Cukup Al-Fatihah saja. Ayat ruqyah itu banyak, tapi cukup Al-Fatihah saja. Penyakit Anda apa? Oh, penyakit saya paru-paru. Ya sudah, bacakan ruqyah setiap selesai salat. Kenapa setiap selesai salat? Karena Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyud du'a'i asma'? Kapankah doa paling didengar oleh Allah? Kata Nabi, doa paling dikenal jauhul lail, tengah malam, wa duburus salawatil maktubah, dan setelah salat wajib. Karena setelah salat wajib doa diijabah oleh Allah, maka usahakan untuk melakukan ruqyah pada saat itu. Sudah? Jadi dari segi waktu, lakukan ruqyah setiap selesai salat wajib. Dan ada satu waktu yang sangat luar biasa membacakan ruqyah. Apa itu? Begitu masuk waktu zuhur. Mungkin setelah azan berkumandang Anda salat, sebelum qomat manfaatkan untuk ruqyah. Anda tahu kenapa? Hadis sahih Abu Ayyub radhiyallahu anhu melihat Rasulullah selalu melakukan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Abu Ayyub bertanya, ya Rasulullah, engkau selalu melakukan salat 4 rakaat menjelang zuhur. Kata Nabi SAW, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu an yas'adani fiha amalun salih. Kata Nabi SAW, aku melakukan salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir, maksudnya masuk waktu zuhur, karena pada saat zuhur masuk semua pintu langit dibuka, dan aku ingin pada saat itu amal salehku naik. Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, hal taqra fihinna? Engkau salat 4 rakaat itu membacakan Fatihah? Kata Nabi, na'am. Lalu Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, hal fiha salamun fasil? Apakah salat 4 rakaat itu dipisahkan dengan salam? 2 rakaat salam? Kata Nabi SAW, tidak. Lakukan 4 rakaat sekaligus tanpa salam. Diriwayatkan oleh Abu Ayyub dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur lain, bahwa Nabi mengatakan salat 4 rakaat sebelum zuhur dilakukan
langsung tanpa salam. Sehingga Imam Syaukani dalam Nailul Awtar beliau mengatakan menggunakan hadis khusus lebih tepat daripada hadis umum. Hadis umum yang berbunyi salat malam, salat siang 2 rakaat itu hadis umum. Dan ini hadis khusus bahwa Nabi salat 4 rakaat qabliyah zuhur. Hadis khusus enggak? Khusus karena salat di sini bukan salat malam, salat siang, tapi salat qabliyah zuhur. Beliau melakukan qabliyah zuhur 4 rakaat tanpa salam. Sehingga Imam Syaukani mengatakan qabliyah zuhur 4 rakaat dilakukan langsung tanpa dipisah dengan salam. Dalilnya ada 2 hadis, salah satunya hadis Abu Ayyub. Jadi maksud saya di antara waktu yang subhanallah Nabi sallallahu bersabda, coba dengar, arba'un qabla adh-dhuhri ya'dilna salat as-sahw. Kata Nabi sallallahu 4 rakaat yang Anda lakukan sebelum zuhur sama dengan 4 rakaat Anda lakukan di waktu tahajud. Salat tahajud mahal bukan? Kata Nabi sallallahu ketika qabliyah zuhur Anda berjumlah 4 rakaat sebelum zuhur sama dengan 4 rakaat yang dilakukan tahajud. Maka menjelang zuhur ini, setelah azan zuhur, antara azan dan qamat adalah waktu yang berkah juga ruqyah. Baik, itu dari segi waktu. Kapan Anda meruqyah? Setiap selesai salat, juga antara azan dan qamat terkhusus zuhur. Nomor 2 ini yang sangat penting. Bagaimana caranya? Caranya jemaah sekalian, Anda bacakan Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Mungkin 50, mungkin 100. Tapi kemudian diselang-selingi dengan doa yang disebutkan oleh Nabi. Misalnya Anda mengalami jantung, bacakanlah Fatihah sebanyak-banyaknya. Mungkin Anda ingin bacakan 50-100 kali. Terserah. Penyebutan angka ini bukan sunnah. Makanya saya bilang sebanyak-banyaknya. Misalnya Anda bacakan Fatihah 10 kali, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah itu bacakan doa dari Nabi. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfini anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman, bihaqqi suratil Fatihah. Bihaqqi suratil Fatihah. Setelah itu Anda berhenti, lanjutkan baca Fatihah. Setelah Anda bacakan Fatihah 10 kali, bacakan lagi doa yang tadi, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman, bihaqqi suratil Fatihah. Nanti baca lagi Fatihah. Mungkin 10 kali, mungkin 5 kali. Intinya selang-selingi Fatihah itu dengan membacakan doa yang tadi. Subhanallah jemaah sekalian, ini adalah cara yang sangat ajaib untuk bisa sembuh. Jadi kalau sakit Anda tidak lagi bisa ditangani oleh dokter, terapis pun sudah mulai bingung, ya sudah. Sekarang Anda jangan putus asa untuk kesembuhan Anda, mulailah membaca Fatihah. Tapi bacanya jangan ngebut. Bacakan dengan fikiran yang hadir, dengan kekhusyukan. Kalau Anda baca Al-Dhalin itu nggak ada manfaatnya. Bacakan dengan khusyuk. Misalnya ini jantung sakit, pegang jantung Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman ghairi sampai akhir. Nanti setelah 10 kali atau 5 kali atau 20 kali, Allahumma rabban nas, adhibil ba's, anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman, bihaqqi suratil Fatihah. Insyaallah taala, insyaallah Anda sembuh insyaallah taala. Baik, demikian kajian hari ini. Mengapa saudara-saudara kita yang masih terjerumus dalam bid'ah masih sering meninggalkan kewajiban dan meremehkan maksiat? Apakah ini bukti bahwa ilmu yang salah itu tidak dapat mengantarkan pelakunya ke jalan Allah yang benar? Itu salah satunya, ya. Salah satunya bahwa dosa melahirkan dosa. Enggak pernah dosa melahirkan kebaikan.
Maka orang yang pacaran nggak lama lagi berzina. Kenapa? Karena satu dosa adalah gerbang untuk dosa berikutnya. Termasuk satu ibadah yang mestinya menghasilkan ibadah lain. Tapi kalau ibadah ini dilakukan dengan cara yang tidak diajarkan Nabi SAW, maka dia nggak membuahkan hasil. Wallahu ta'ala. Sudah merasa bahwa amal yang kita lakukan adalah karena adanya pertolongan Allah. Kemudian timbul rasa bahwa Allah sangat sayang kepada saya. Apakah ini ujub? Saya salat ini pertolongan Allah. Kalau tanpa Allah saya pun tak salat, tidak bisa salat. Berarti Allah menyayangi saya. Berarti Allah menyayangi saya. Apakah ini ujub juga? Itu bukan ujub sepanjang Anda nggak pastikan. Tapi kalau Anda katakan Allah memang sayang saya, pasti mencintai saya, itu ujub. Tapi kalau Anda mengatakan mudah-mudahan ini semuanya kasih sayang Allah, mudah-mudahan ini semua adalah kasih sayang Allah, itu yang betul. Jangan disampaikan dengan bentuk kepastian. Seorang istri mengajukan gugatan cerai di pengadilan karena ditinggal suami yang tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah lahir dan batin berbulan-bulan. Apakah hal ini dibenarkan oleh agama walaupun sebenarnya sang istri merasa berat atas adanya anak-anak dan memikirkan mencari nafkah? Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, kalau memang istri terzalimi, lahir dan batinnya tidak dipenuhi, maka dia dibenarkan meminta cerai. Bahkan dalam mazhab Abu Hanifah, kalau ada seorang suami yang enggak menafkahi istrinya, suami ini ditahan, dipenjara sampai ia menceraikan istrinya. Tujuan pernikahan itu adalah kasih sayang, tanggung jawab, sakinah. Kalau ternyata dalam pernikahan yang terjadi adalah kezaliman, ini pernikahan yang sudah keluar dari tujuan. Maka wanita ini dibenarkan gugat cerai dengan alasan tidak pernah dapat nafkah lahir dan nafkah batin. Tapi meskipun dibenarkan secara hukum, aplikasinya coba Anda berhitung maslahat dan mudarat, untung dan rugi. Kalau saya gugat cerai, posisi saya untung, oke, saya untung. Tapi bagaimana dengan anak-anak saya? Sering sekali perceraian itu sebuah untung bagi istri, tapi malapetaka buat anak-anak. Kalau ternyata ini akan jadi malapetaka buat anak-anak Anda, bersabarlah. Sabarlah dalam kezaliman itu untuk kebahagiaan anak-anak Anda. Wallahu a'lam. Kecuali kalau anak-anak semua mengatakan, "Mama, silakan gugat cerai. Kami juga tidak suka dengan dia." Kapankah baca surat Al-Fatihah setelah salam wajib? Apakah langsung setelah salam atau kapan? Ya, setelah zikir dulu. Ini pertanyaan bagus. Setelah salat wajib, lanjutkan dengan zikir salat wajib. Setelah zikir salat wajib selesai, Anda salat ba'diyah. Setelah salat ba'diyah jangan buru-buru pulang. Kalau memang ada penyakit di badan, silahkan bacakan ruqyah. Misalnya sakit perut, pegang perut, bacakan Fatihah beberapa kali, lalu kemudian ditutup dengan Allahumma rabban nas. Kalau waktu masih luang, lanjutkan lagi baca Fatihah, nanti diselang-selingi dengan Allahumma rabban nas. Bagaimana cara bangkit dari keterpurukan karena ditipu oleh seorang kerabat sehingga bangkrut? Segala upaya dan mendoakan amal dilakukan. Apa yang Anda hilang berarti itu bukan milik Anda. Apa yang hilang berarti itu bukan milik Anda dalam catatan Allah. Memang Anda telah mendapatkannya, tapi dalam catatan Allah Anda bukan pemiliknya, sehingga jatuh kepada orang lain. Jadi nomor satu, Anda lihatlah ini sebagai takdir. Segala malapetaka yang tidak dipahami secara takdir, ini akan sangat berat. Nah, ini nomor satu. Kemudian nomor dua, untuk Anda bisa bangkit lagi, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku seorang yang dizalimi, maka berikan pertolongan. Berikan pertolongan. Terus berdoa kepada Allah. Berdoa. Anda nggak boleh ragu dengan doa Anda, jamaah sekalian. Anda nggak boleh ragu dengan doa Anda. Dan boleh jadi satu musibah yang membuat Anda menangis,
keselamatan bagi Anda tanpa Anda sadar. Mungkin bukan keselamatan di dunia ini, tapi mungkin keselamatan di akhirat. Nanti di depan Allah Azza wa Jalla, ternyata salat Anda nggak bisa menutup pintu neraka. Ternyata tilawah Anda nggak bisa menutup pintu neraka. Maka datanglah harta Anda yang diambil oleh tetangga tadi, oleh kerabat tadi, dan Allah menggunakan harta ini sebagai penutup neraka bagi Anda. Allah Maha tahu. Jadi uang yang hilang dalam jumlah banyak hingga Anda bangkrut, dalam ilmu Allah bukan Anda miliki yang terbaik. Dan ini insya Allah akan jadi. Jadi teruslah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.